Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tunggal Adi Winarno, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada koneksi antar materi ini saya telah mempelajari mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran KHD, dan 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir ini adalah 1.4 tentang budaya positif. Yang mana dari keempat modul yang telah saya pelajari ini ternyata semuanya berkesinambungan. Filosofi pemikiran KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pemikiran KHD ini juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran KHD, seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak itu sendiri adalah, yang pertama ini adalah nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid, atau biasa disebut dengan Mr. Kim. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Tahapan Bagja sebagai berikut. B. Berbuat pertanyaan. A. Ambil pembelajaran atau ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Dari tahapan Bagja yang disusun akan memunculkan pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid mampu berpikir bertindak secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini adalah beberapa refleksi yang saya lakukan. Dari pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif menurut saya adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sedangkan posisi kontrol ada beberapa macam, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dasar kebutuhan manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sedangkan keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang diyakini bersama sesuai kesepakatan dan lebih abstrak dari peraturan kelas. Hukuman dan penghargaan. Pemberian hukuman sangat dilarang dan pemberian penghargaan juga demikian. Namun bila memang ingin memberikan, maka lakukan di akhir kegiatan yang tidak terikat. Ini tentunya untuk penghargaan.
Lalu ada ini yang saya pelajari adalah segitiga restitusi. Ada 3 macam langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi tersadar bahwa tindakan dan posisi kontrol saya sebagai guru ternyata masih salah. Yang mana sebelum pelajari modul ini, saya masih sering emosi ketika melihat murid saya yang melanggar aturan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Saya sangat senang dan baru pertama kali mengalami bahwa ternyata mengawali pembelajaran dengan adanya kesepakatan kelas akan memperlancar kegiatan pembelajaran serta membuat murid-murid tersadar apa yang harus mereka lakukan tanpa harus kita intervensi. Dan saya juga masih dalam taraf mencoba untuk melakukan kontrol posisi sebagai manajer. Karena hal ini benar-benar membutuhkan latihan dan kepekaan dalam mengolah kata. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan penuh dengan rasa bangga. Ternyata saya bisa sampai sejauh ini. Sebab ini adalah pengalaman yang sangat berharga serta pengalaman yang bahkan pertama kali bagi saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait dengan pertanyaan ini, apakah yang telah saya lakukan? Tentunya ada banyak hal yang kurang. Namun di sini saya memiliki harapan atas apa yang telah saya lakukan, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas ini saya akan teruskan sampai adanya keyakinan kelas dan bahkan sampai ada keyakinan sekolah. Dan juga sikap serta posisi saya dalam pembelajaran harus segera minimal dalam posisi pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sejujurnya saya belum pernah sama sekali, bahkan tahu segitiga restitusi ini ya dari modul ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain hal-hal yang telah saya pelajari di modul ini, ada hal penting yang patut kita terapkan untuk kita sebagai pendidik, adalah menjadi teladan yang baik, tanpa pamrih dan dengan sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah seperti menanam. Buahnya tentunya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan tentang koneksi antar materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.